hari dengan penuh semangat dan jadikan hidup ini lebih bernilai. Perkenalkan, nama saya Anissa Solehati Espesi, konselor di Indonesia Sehat Mental dan Potensi Cerdas Indonesia. Pembahasan kali ini mengenai gangguan kecemasan. Kecemasan merupakan suatu keadaan khawatir yang ditandai dengan perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan gelisah bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan merupakan respon terhadap ancaman. Kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau tanpa sebab dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis gangguan kecemasan. Pertama, gangguan panik. Kedua, gangguan kecemasan menyeluruh. Ketiga, gangguan fobia. Keempat, gangguan obsesif kompulsif. Dan yang kelima, gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma. Yang pertama, gangguan panik. Gangguan panik merupakan suatu episode ketakutan yang intens, berulang, dan tidak terduga atau secara tiba-tiba. Pada gangguan panik ini, melibatkan reaksi kecemasan yang intens dan disertai dengan simptom-simptom kardiovaskular seperti jantung berdebar, bernafas cepat, nafas tersengal, kesulitan bernafas, berkeringat banyak, lemas, dan pusing. Pada gangguan panik ini juga disertai dengan perasaan teror yang luar biasa dan perasaan akan adanya bahaya yang akan mengancam atau malapetaka yang akan menimpa dirinya. Biasanya pada kondisi ini, seseorang akan terdorong untuk melarikan diri. Yang kedua, gangguan kecemasan menyeluruh atau general anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang persisten atau terus-menerus yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi, atau aktivitas yang spesifik. Orang pada gangguan ini merupakan pecemas yang kronis. Mereka mencemaskan secara berlebihan keadaan hidup mereka seperti keuangan, kesejahteraan anak-anak, dan hubungan sosial mereka. Menurut Sanderson and Berlow, 9 dari 10 orang dengan gangguan ini memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap hal-hal yang kecil. Berdasarkan American Psychological Association, ciri-ciri yang terkait dengan gangguan kecemasan menyeluruh yaitu merasa tegang, was-was atau khawatir, mudah lelah, mempunyai kesulitan berkonsentrasi, iritabilitas, dan adanya gangguan tidur. Yang ketiga, gangguan fobia merupakan rasa takut yang persisten atau terus-menerus terhadap objek atau situasi. Pada gangguan fobia ini, ketakutan yang dialami jauh melebihi penilaian tentang bahaya yang ada. Beberapa tipe fobia seperti fobia spesifik, fobia sosial, dan agorafobia. Fobia spesifik merupakan ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus terhadap objek atau situasi spesifik seperti ketakutan terhadap ketinggian, akrofobia, ketakutan terhadap tempat tertutup, klaustrofobia, atau ketakutan terhadap binatang seperti ular, dan lain sebagainya. Fobia sosial merupakan ketakutan yang berlebihan terhadap interaksi atau situasi sosial. Sedangkan agorafobia merupakan ketakutan pada tempat terbuka atau ramai. Yang keempat, gangguan obsesif kompulsif. Obsesi merupakan suatu pikiran atau gambaran yang muncul berulang-ulang dan tidak dapat dikendalikan oleh individu. Sedangkan kompulsi merupakan perilaku yang repetitif atau berulang-ulang dan ritualistik, yang individu itu merasa harus melakukan. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder mendiagnosis gangguan obsesif kompulsif
bila perilaku obsesi atau kompulsi yang berulang sehingga menyebabkan distres yang nyata memakan waktu lebih dari 1 jam dalam sehari atau secara signifikan mengganggu hal-hal rutin yang normal dan mengganggu fungsi kerja atau fungsi sosial. Yang kelima, gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres akut merupakan suatu reaksi stres traumatis yang terjadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu setelah pemaparan terhadap suatu peristiwa traumatis. Sedangkan gangguan stres pasca trauma merupakan suatu reaksi maladaptif yang berkepanjangan terhadap suatu peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis pada gangguan ini disebabkan oleh kematian, ancaman kematian, cedera fisik yang serius, atau ancaman terhadap keselamatan diri sendiri atau orang lain. Pada gangguan ini, peristiwa traumatis mungkin seakan dialami kembali dalam bentuk ingatan yang intrusif, mimpi yang mengganggu dan berulang, serta perasaan bahwa peristiwa tersebut terulang kembali. Faktor kognitif dalam gangguan kecemasan. Yang pertama, prediksi berlebihan terhadap rasa takut. Yang kedua, keyakinan yang self-deviating dan irasional. Yang ketiga, sensitivitas berlebihan terhadap ancaman. Yang keempat, sensitivitas kecemasan. Yang kelima, salah mengatribusikan sinyal-sinyal tubuh. Dan yang keenam, self-efficacy yang rendah. Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menghasilkan pencapaian tertentu. Sekian, semoga bermanfaat.